Kabupaten Sambas merupakan daerah yang memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Salah satu kebudayaan yang tidak hilang adalah Antar Ajung. Antar Ajung ini dilestarikan pada dua kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Tangaran. Antar Ajung ini dilakukan setiap tahun oleh warga, terutama di Kecamatan Paloh. Ritual ini dilakukan pada saat musim tanam padi. Hal ini dilakukan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat dan diyakini dapat meningkatkan hasil panen di musim tanam yang baru. Tradisi ini juga tak dilepaskan dengan kisah Raden Sandi yang diangkat sebagai menantu raja oleh orang kebenaran atau orang halus. Menurut masyarakat Paloh, Raden Sandi bukannya mati, tapi dibawa orang kebenaran. Prosesi Antar Ajung dilakukan dengan mengantarkan perahu-perahu kecil ke tengah laut atau pantai, yang di atas perahu tersebut dibentangi layar untuk bisa berlayar jauh ke tengah laut. Pembuatan ajung ini dilakukan secara bergotong royong, mulai memotong, membelah, bahkan hingga mengecat serta memberi bentuk layar ajung tersebut. Apabila ajung sudah siap, maka dilakukan penurunan ajung di pantai untuk mengarungi lautan luas. Sebelum ajung dilepas, terlebih dahulu diantar dengan tradisi joget dan diiringi dengan bunyi-bunyian gendang atau musik tradisional masyarakat setempat. Pelepasan ajung harus dilakukan secara serentak oleh pemilik ajung yang merupakan wakil dari masing-masing desa. Antar Ajung dimaksudkan agar roh-roh jahat agar tidak mengganggu tanaman petani. Awang Bujang, salah seorang pawang senior di Kecamatan Paloh, mengatakan bahwa Antar Ajung sudah dilakukan masyarakat setempat sejak zaman Kerajaan Majapahit sebelum Kesultanan Sambas berdiri. Waktu itu, secara periodik masyarakat mengirimkan atau mengantar upeti kepada Kerajaan Majapahit berupa hasil-hasil bumi menggunakan perahu lancang kuning atau yang disebut dengan ajong. Setelah Kesultanan Sambas berdiri, pengiriman upeti tersebut tidak dilakukan lagi. Munculnya Antar Ajong ini adalah bentuk hubungan pemerintah dengan Kerajaan Majapahit, yakni sudah menjadi lumrah jika suatu wilayah yang telah dikuasai sebuah kerajaan, maka rakyat di wilayah taklukannya tersebut harus patuh kepada segala aturan kerajaan. Jadi, saat itu maknanya tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Selain itu, amanah dari para leluhur bahwa tradisi ini jangan sampai hilang. Maka, seiring waktu, makna dari Antar Ajong tersebut mengalami pergeseran. Tradisi Antar Ajung ini sudah beberapa puluh tahun dari sebelum dan sesudah Kesultanan Sambas memimpin Sambas, yang mana tradisi ini mewarnai kehidupan masyarakat pedesaan Paloh. Seiring dengan waktunya mengalami perubahan yang dimulai pada tahun 2015-an, walaupun di daerah Kecamatan Paloh lainnya masih dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya yang pertama, pencetus dukun yang berpengaruh di masyarakat sudah meninggal dunia, sementara dukun penerusnya tidak sekuat karisma yang dimiliki oleh dukun pada zaman dahulu. Kedua, masyarakat Matang Danau sudah banyak yang berpendidikan, sehingga ritual Antar Ajung dianggap oleh masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, alasan ini tidak diterima oleh sebagian masyarakat yang tua, sehingga ritual ini masih dilakukan. Berikut beberapa cara melestarikan budaya daerah tersebut agar tidak punah. Yang pertama, belajar mengenai budaya daerah. Yang kedua, mengenal dan mendalami budaya daerah sendiri. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan budaya tersebut. Yang keempat, menyaring masuknya budaya asing agar budaya daerah tidak punah. Yang kelima, mengadakan festival kebudayaan daerah setiap tahun. Yang keenam, mengajarkan budaya daerah ke orang lain. Dan yang ketujuh, memasukkan budaya daerah ke dalam kurikulum sekolah.